Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Karisma Santi, NIM 230262201027. Di sini saya akan mempresentasikan proposal analisis kelayakan usaha yang berjudul Klepon Labu Manis. Latar belakang, Indonesia memiliki beragam makanan tradisional yang kaya cita rasa, salah satunya klepon kue bulat berisi gula merah dan dilapisi parutan kelapa dengan rasa manis dan tekstur kenyal. Untuk menjaga keberadaan jajanan tradisional di tengah maraknya makanan modern, dilakukan inovasi dengan mengganti sebagian tepung ketan putih menggunakan labu kuning. Selain memberikan warna oranye alami yang menarik, labu kuning juga menambah nilai gizi karena mengandung vitamin A, serat, beta-karotin, dan antioksidan, sehingga klepon menjadi cemilan yang sehat. Maksud dan tujuan. Maksud dari pendirian usaha Klepon Labu Manis adalah untuk mengembangkan inovasi produk makanan tradisional Indonesia agar tetap diminati oleh masyarakat modern melalui sentuhan bahan alami yang lebih sehat dan bernilai gizi tinggi. Usaha ini juga dimaksudkan untuk menciptakan peluang usaha baru di bidang kuliner, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal seperti labu kuning, serta memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tujuan usaha ini, yang pertama, menghasilkan produk jajanan tradisional yang inovatif dan bergizi. Yang kedua, menganalisis kelayakan usaha Klepon Labu Manis dari aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk lokal dan menciptakan klepon yang memiliki tampilan menarik, rasa enak, dan harga terjangkau. Yang keempat, mendorong pemanfaatan hasil pertanian lokal seperti labu kuning untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru khususnya di sektor usaha kecil menengah atau UMKM. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi, profil usaha. Usaha ini diberi nama Klepon Labu Manis yang bergerak di bidang kuliner tradisional, khususnya pembuatan dan penjualan jajanan pasar berbahan dasar alami, yaitu pembuatan klepon yang dicampur dengan labu kuning. Struktur organisasi, yaitu ada pemilik, bagian produksi, pengemasan, pemasaran, dan keuangan administrasi. Selanjutnya, sistem manajemen yang diterapkan. Pertama yaitu perencanaan atau planning. Menentukan target produksi, kebutuhan bahan baku, dan rencana promosi bulanan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Itu pembagian tugas dilakukan berdasarkan keahlian dan tanggung jawab masing-masing bagian agar pekerjaan berjalan efisien. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pemilik usaha mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai standar produk dan menjaga kualitas produk. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan langsung oleh pemilik untuk memastikan produk, proses, keuangan, dan pelayanan berjalan baik serta menghindari pemborosan bahan baku. Selanjutnya, aspek hukum. Usaha Klepon Labu Manis berbentuk usaha perorangan atau usaha mikro kecil atau UMK sesuai skala kegiatan dijalankan secara legal dengan memiliki izin agar kegiatan usaha berjalan lancar seperti surat keterangan usaha atau SKU, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, surat keterangan domisili usaha. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Pertama, gambaran umum pasar. Usaha Klepon Labu Manis hadir sebagai bentuk inovasi jajanan tradisional yang menggabungkan cita rasa klasik dengan bahan alami bernilai gizi tinggi. Labu kuning memberikan warna oranye alami, rasa manis lembut, serta manfaat kesehatan seperti kandungan vitamin A, serat, dan antioksidan. Hal ini menjadi nilai jual yang membedakan produk ini dari klepon biasa di pasaran. Permintaan. Keinginan masyarakat terhadap makanan sehat dan alami meningkat signifikan. Dengan demikian, peluang pasar untuk produk Klepon Labu Manis cukup tinggi.
Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Klepon labu manis dengan ciri khas warna oranye alami dari labu kuning isian gula merah cair. Yang kedua, harga. Harga jual Rp10.000 per bungkus isian 12 biji. Ketiga, tempat. Penjualan langsung di lokasi produksi dan penjualan online melalui media sosial. Yang keempat, promosi. Memberikan promosi pembelian pertama dan sistem buy to get one. Analisis pesaing. Untuk memenangkan persaingan, usaha klepon labu manis akan menonjolkan keunggulan produk yaitu yang pertama, warna alami dari labu kuning tanpa pewarna buatan. Yang kedua, rasa lebih lembut dan gurih dengan kandungan gizi lebih tinggi. Yang ketiga, harga terjangkau dengan kemasan menarik dan higienis. Selanjutnya, aspek lingkungan dan AMDAL. Usaha klepon labu manis termasuk dalam skala industri rumah tangga, sehingga dampak lingkungannya relatif kecil. Namun tetap perlu memperhatikan beberapa hal berikut agar kegiatan produksi tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pertama yaitu limbah padat seperti kulit labu dan ampas kelapa dapat diolah menjadi kompos. Limbah cair dan pencucian bahan disaring sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga yaitu udara dan bau dikendalikan dengan menjaga kebersihan dan ventilasi yang baik. Selanjutnya, kebisingan minim karena proses produksi sederhana. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan produksi. Adapun lokasi usaha. Usaha klepon labu manis berlokasi di Jalan Raya, Nusa Kambangan, Denpasar, Bali. Adapun bahannya, pertama yaitu tepung ketan, yang kedua labu kuning, yang ketiga gula merah, yang keempat kelapa parut, yang kelima garam, yang keenam daun pandan, yang ketujuh plastik kemasan, 8 air. Selanjutnya peralatan ada kompor, tabung gas, pisau, meja, panci, dandang pengukusan, wadah adonan, sendok, timbangan digital. Selanjutnya yaitu proses produksinya. Yang pertama persiapan bahan, yang kedua pembuatan adonan, yang ketiga pembentukan klepon, yang keempat pemasakan, yang kelima pelumuran kelapa, keenam pendinginan, dan selanjutnya ada proses pengemasan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Usaha klepon labu manis ini dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha. Pemilik berperan langsung dalam seluruh kegiatan produksi dan pemasaran, mulai dari menyiapkan bahan, membuat adonan, mengukus klepon, mengemas, hingga menjual produk. Karena usaha masih berskala kecil, jumlah tenaga kerja belum diperlukan. Namun, jika permintaan meningkat, pemilik dapat menambah tenaga bantu untuk bagian produksi atau pemasaran. Selanjutnya, ada aspek keuangan. Adapun total biaya peralatannya yaitu Rp1.435.000. Itu biaya produksinya, biaya bahan bakunya Rp1.635.000. Selanjutnya yaitu total modal awalnya Rp5.330.000. Selanjutnya total biaya operasionalnya itu selama setahun Rp46.740.000. Jadi pendapatannya per bulan yaitu 50 bungkus dikali 10.000 sama dengan 5 juta. Penjualan per tahunnya yaitu 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. Jadi laba bersih tahunan yaitu 60 juta dikurang 46.740 jadi 13.260.000. Selanjutnya, analisis kelayakan investasi. Yang pertama, ada net present value atau NPV. NPV di sini mendapatkan 10.798.400. Jadi, NPV-nya lebih besar dari 0, maka usaha menguntungkan dan layak dijalankan. Yang kedua, internal rate of return atau IRR sekitar 95% karena pada tingkat diskonto 90% NPV masih positif dan pada tingkat diskonto 100% NPV menjadi negatif.
Selanjutnya yaitu ada payback period. Payback period yaitu dicari dengan modal awal dibagi laba per bulan. Payback period yaitu 1.435.000 dibagi 1.105.000. Jadi payback periodnya yaitu 1,3 bulan. Jadi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal dari keuntungan bersih yang diperoleh adalah 1,3 bulan atau 39 hari. Yang keempat, ada benefit cost ratio atau BCR. BCR mendapatkan 8,53. Jadi BCR lebih dari 1, maka usaha yang dijalankan layak. Adapun kesimpulan dari proposal ini yaitu usaha klepon labu manis merupakan inovasi dari jajanan tradisional Indonesia yang menggabungkan cita rasa khas klepon dengan manfaat gizi dari labu kuning. Produk ini memiliki peluang pasar yang baik karena masyarakat semakin menyukai makanan tradisional yang dikemas secara modern dan sehat. Berdasarkan analisis aspek pasar, teknis, dan manajemen dan keuangan, usaha ini layak untuk dijalankan karena berpotensi memberikan keuntungan serta dapat bersaing di pasar kuliner lokal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.